Ketegangan yang semakin memuncak. Dunia sedang menyaksikan ketegangan yang semakin memuncak antara dua negara besar, Israel dan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Turki memberikan kenyataan yang mengguncang. Iran sudah mengidentifikasi seluruh target militer untuk diserang jika rezim Zionis menyerang Teheran. Ini adalah peringatan yang sangat jelas dan serius. Araghchi menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Iran, khususnya terhadap fasilitas nuklirnya, akan dianggap sebagai pelanggaran besar, garis merah yang tidak boleh dilalui. Baginya, serangan semacam itu akan memicu respon yang signifikan. Dengan kata lain, jika Israel melakukan serangan apapun, Iran akan merespon dengan kekuatan besar. Sebuah peringatan yang tentu saja menambah ketegangan di kawasan yang sudah lama dilanda konflik ini. Namun, tanggapan dari pihak Israel tidak kalah cepat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung menuduh Iran dan proksinya Hizbullah berada di balik serangan nirawak yang menyasarkan kediamannya. Netanyahu bahkan menyebutkan sebagai kesalahan besar dan dengan tegas menyatakan bahwa hal itu tidak akan menghentikan Israel untuk melanjutkan perang yang adil melawan musuh-musuh mereka. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Dua negara saling mengancam satu sama lain dengan senjata dan kata-kata dalam sebuah spiral ketegangan yang bisa saja meledak menjadi konflik besar. Tetapi dalam semua ini ada satu kenyataan yang harus kita hadapi. Kehidupan manusia di kedua sisi perbatasan ini hanya menjadi korban daripada kebijakan yang lebih besar, daripada kekuatan internasional yang tidak sepatutnya peduli dengan dampaknya terhadap rakyat biasa. Namun, meskipun ada klaim bahwa Iran hanya menargetkan fasilitas militer Israel dan bukan fasilitas sipil, kenyataan di lapangan berbeda. Dalam setiap konflik, yang paling menderita adalah warga sipil, mereka yang tidak terlibat dalam kebijakan dan perhitungan politik negara. Tidak peduli apakah serangan itu dimaksudkan untuk menghancurkan fasilitas militer atau bukan, dampak dari kebijakan ini adalah kesengsaraan yang lebih besar bagi orang-orang yang tidak bersalah. Dari Gaza hingga Lebanon, hingga Iran dan Israel, kita melihat dampak dari kebijakan yang hanya mengarah kepada kebencian, ketegangan, dan kehancuran. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, kita mendengar dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, yang menuduh Israel dibangun atas dasar kebohongan, sebuah praktik yang menurutnya dilakukan oleh rezim Zionis ini. Ini adalah tuduhan yang memperburukkan polarisasi di tengah ketegangan ini. Apakah kebencian ini harus berlanjut? Apakah kita harus terus terjebak dalam konflik ini, di mana politik dan kekuatan internasional terus memainkan permainan mereka, sementara rakyat yang tak bersalah harus membayar harganya? Kita tidak bisa terus hidup dalam lingkaran kebencian dan ketegangan ini. Setiap serangan, baik itu militer atau bubble, semakin memperburukkan keadaan. Ketegangan yang terus-menerus hanya akan melahirkan lebih banyak darah yang tumpah, lebih banyak kota yang hancur, dan lebih banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah jalan ini benar? Apakah kita benar-benar ingin hidup dalam dunia yang dipenuhi kebencian dan balas dendam? Atau apakah kita siap untuk berhenti dan mencari jalan damai? Sudah waktunya kita berbicara, berdialog, dan mencari solusi. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berharap ada masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti untuk pengembangan channel ini dan membantu kami menghadirkan lebih banyak konten berkualitas. Terima kasih.